Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Maka ketika kita melewatkan amal-amal kebaikan di 10 hari pertama dan 10 hari kedua kemarin, maka setidaknya di 10 hari terakhir ini kita harus berpacu untuk lebih bersemangat lagi dalam berbuat kebaikan. Pada kesempatan hari ini, Ustazah akan menyampaikan kultum tentang pendidikan Islam dasar yang harus dimiliki oleh setiap generasi muslim. Berbicara tentang pendidikan dasar Islam, Ustazah akan mengutip sebuah penjelasan dari tafsir Tarbawi tentang surat Luqman ayat 12 sampai 19. Siapakah Luqman itu? Luqman itu ternyata seorang tukang kayu dari Mesir berkulit hitam, bukan nabi, bukan rasul, tetapi namanya diabadikan dalam Al-Quran karena kata-katanya yang penuh hikmah. Apa rahasia Luqman sehingga memiliki kata-kata yang penuh hikmah? Pertama, di ayat 12 Allah membuka kalamnya dengan walaqad atayna Luqmana hikmata aniskurillah, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Jadi kuncinya ternyata berkat rasa syukur Luqman yang terus-menerus tidak pernah mengeluh, itulah Allah menganugerahkan Luqman itu hikmah dalam berbicara, sehingga nasihat-nasihatnya diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian di ayat ke-12 inilah Luqman menasihati anaknya. Yang pertama adalah wala tusyrik billah, dan janganlah engkau menyekutukan Allah. Nah, di materi BTI kita sudah pernah membahas ya tentang materi syirik ini, bagaimana sebaik apapun amal kita, kalau ada sekecil apapun syirik dalam hati kita, maka niscaya sia-sia belaka amalan kita. Maka yang paling utama dan pertama harus kita meninggalkan yang namanya syirik. Nah, kemudian yang di ayat 14 itu adalah perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini adalah Allah sendiri yang memerintahkan ya. Wa wasainal insana biwalidayhi. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ini bukan Luqman yang berkata, tapi Allah sendiri. Nah, kalau mungkin orang tua atau orang biasa yang menyuruh untuk berbuat baik, kita masih bisa untuk membantah ya. Tapi ketika Allah sendiri yang memerintah, maka jangan sampai kita membantah, karena pasti akan ada akibat yang sangat luar biasa yang akan kita terima nantinya. Nah, kemudian di ayat ke-14 Allah menyempurnakan tadi perintah berbuat baik tadi. Ketika ada orang tua yang menyuruh untuk berbuat maksiat, maka kita wajib untuk melawan, tapi juga tetap mempergauli dengan baik. Nah, ini berkaitan dengan sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau itu pertama kali masuk Islam, ibunya itu mogok makan sampai berhari-hari dan membujuk saat itu biar meninggalkan agama Islam. Tapi ternyata saat itu terpukuh. Bahkan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu berkata, wahai ibunda, seandainya engkau punya 100 nyawa dan nyawa itu hilang satu persatu, maka aku akan tetap teguh dalam agama Islam. Nah, berkat keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas itulah akhirnya ibunya luluh dan mau makan ya akhirnya, seperti itu. Nah, kemudian di ayat ke-16 itu Luqman berkata, sesungguhnya jika ini tentang muraqabatullah ya, tentang muraqabatullah. Jadi sesungguhnya ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam satu batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, meskipun tidak ada orang yang melihat, itu pasti akan Allah balas. Sebaliknya juga sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, meskipun tidak ada orang yang memberi penghargaan, maka Allah akan memberi balasan. Dan balasan Allah tentu lebih baik, lebih indah, jauh lebih bermakna daripada balasan siapapun, baik orang tua, ustaz-ustazah dan lain sebagainya ya. Kemudian di ayat ke-17 itu Luqman memerintahkan anaknya untuk berbuat melaksanakan sholat dan amal ma'ruf nahi munkar. Ya, maka sholat itu adalah tiangnya agama. Naudzubillah kalau ada anak SMP itu yang masih meninggalkan sholat ya,
karena rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 haji ya. Kalau haji, puasa, zakat itu ada ketentuannya. Jadi hanya orang yang mampu ya. Ada rukhsah ketika orang tidak mampu, itu boleh meninggalkan. Tapi ketika sholat ditinggalkan, itu sudah runtuh agama. Karena meskipun tidak mampu berdiri, itu ada keringanan untuk duduk, tidak mampu duduk, ada keringanan untuk berbaring. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena tadi sia-sia juga amal kita, kebaikan kita kalau kita meninggalkan sholat. Nah, kemudian di ayat ke-18, Luqman itu memerintahkan agar anaknya tidak berbuat sombong, memalingkan wajahnya ke di hadapan orang lain ya. Itu jangankan anak Luqman, Nabi sendiri ketika beliau memalingkan wajahnya ketika ada orang buta yang meminta nasihat beliau, Rasulullah memalingkan muka, itu langsung ditegur sama Allah. Nah, ini Luqman juga memerintahkan anaknya untuk tidak memalingkan muka karena sombong. Nah, di ayat yang ke-19, ini nasihat terakhir Luqman kepada anaknya. Luqman mengatakan untuk sederhana dalam berjalan dan melunakkan suara. Jadi ketika berjalan tidak usah terlalu cepat, tidak usah terlalu lambat, tidak meniru model-model yang ada di TV, tapi sederhana. Dan juga ketika bersuara juga tidak terlalu keras, tidak terlalu lemah gitu ya. Jadi sedang-sedang. Nah, itu di ayat 19 ini juga ditutup dengan sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Maka ketika kita berkata sampai terdengar keras, itu dikatakan itu adalah seburuk-buruk suara. Itu adalah suaranya keledai. Nah, ya Ustadzah ulangi lagi, inti dari nasihat Luqman di ayat 12 sampai 19 tadi adalah 1, kita harus bersyukur kepada Allah ya. Apapun keadaan kita berusaha untuk bersyukur, karena kalau kita bersyukur insya Allah akan ditambah nikmat kita oleh Allah. Sebaliknya bila kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Yang kedua, janganlah untuk menyekutukan Allah ya, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Kemudian yang ketiga adalah selalu berbuat baik kepada orang tua. Dan yang keempat adalah muraqabatullah, kita harus sadar akan pengawasan Allah. Kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas, sebaliknya kebaikan kita akan dibalas, keburukan kita juga akan dibalas sama Allah ya, muraqabatullah. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan sholat dan amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah perintah Luqman kepada anaknya agar melaksanakan sholat selalu dan berbuat baik kepada manusia, mencegah kemungkaran. Kemudian yang keenam adalah perintah untuk tidak berbuat sombong. Dan yang ketujuh adalah perintah untuk sederhana dalam berjalan serta melunakkan suara ketika berbicara, begitu ya. Demikian yang bisa Ustadzah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.